فتاة الخير يا فتاة الخير 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 فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي ما شاء الله تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحدو. Pernah kebayang nggak bahwa perjalanan kecil kita bisa berdampak besar untuk dakwah di pelosok negeri? Hari ini Ana berangkat ke Lombok, tapi ini bukan perjalanan biasa. Ini tentang misi besar mengantarkan motor dakwah ke mereka yang menjaga ilmu dan menyebarkan cahaya sunnah di pelosok desa. Fajar mulai menjibak gelap, menyapu bumi dengan cahayanya yang lembut. Pagi ini kami memulai langkah menuju misi yang tak semua orang tahu betapa berharganya. Bukan sekedar menyalurkan kendaraan, tapi menyampaikan harapan. Motor ini bagi sebagian orang hanyalah alat transportasi, tapi di pelosok sana ia adalah sayap dakwah. Ia yang mengantarkan ilmu, khutbah, dan cahaya Al-Quran ke desa-desa yang nyaris terlupakan. Fuadun syaghufun ila rabbih. Assalamualaikum teman-teman sedekah kreatif. Alhamdulillah saat ini kita mau ke Lombok. Kita akan bertemu dengan Ustadz Zainal Abidin di sana. Insya Allah kita akan menyalurkan program motor dai. Dan kabarnya nih beliau Ustadz Zainal Abidin sempat menjual motornya untuk kebutuhan pendidikan anak. Dan sempat terhenti dakwah sunnahnya. Padahal beliau punya 10 titik lokasi dakwah dan sempat terhenti. Kini atas izin Allah, Yayasan Sedekah Kreatif akan menyalurkan program motor dai, akan menyalurkan 1 buah motor gratis untuk Ustadz Zainal Abidin. Yuk kita berangkat yuk. Di ketinggian ini bumi terlihat kecil, tapi justru dari atas sini kita bisa melihat lebih luas bahwa dakwah bukan hanya di kota-kota besar. Program motor dai telah menjangkau puluhan titik di berbagai penjuru Indonesia, dari ujung Aceh, pedalaman Kalimantan, hingga timur Nusantara. Setiap motor yang disalurkan adalah nyawa baru bagi perjuangan para dai, mempercepat langkah mereka, memperluas jangkauan dakwah mereka. Bukan hanya kendaraan, tapi penghubung antara ilmu dan umat. Dan hari ini, 1 lagi motor akan disampaikan, 1 lagi dai akan kembali bergerak, 1 lagi ladang amal akan terbuka. Alhamdulillah guys, kita sudah landing di Bandara Internasional Lombok. Dan saat ini sudah pukul 1:30 siang. Kebetulan kita belum sholat karena kita lagi musafir nih. Kita akan sholat jamaah kotor. Terus kita lanjut ambil mobil, terus kita ke lokasi. Selama di sini kita sewa mobil. Sekarang kita mau hubungin pemilik mobilnya dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Saya di sini nih Pak, yang pakai baju biru. Oh iya, oke. Ya Pak Agus. Di mana Pak mobilnya Pak?
Alhamdulillah. Kita sekarang mau ke pom bensin. Kita isi bensin dulu. Kemudian kita lanjut makan siang. Bismillah. Ya teman-teman, kayaknya rumah Ustadz Zainal masuk gang sebelah sini. Yuk, kita nyebrang. Wah, kayaknya ini nih rumahnya nih. Kita coba ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Ustadz Zainal ya, Ustadz? Iya. Oh, Masya Allah. Masalah. Assalamualaikum, Ustadz. Assalam. Selamat. Ahlan. Ahlan. Perkenalkan saya Reza, Ustadz, dari Yayasan Sedekah Kreatif. Saya bersama teman-teman nih, Ustadz. Ada Fahmi, kameramen. Oh iya. Assalamualaikum. Kemudian ada tim kreatif. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik Ustaz, alhamdulillah. Ayo, silakan dulu. Oh, boleh, Iya. Ustadz. Di sini, Silakan. Ustadz? Sini aja. Siap. Syukran, Ustadz. Gimana, Ustadz, cuaca Lombok nih, Ustadz, hari ini? Cuacanya adem ya. Lagi sejuk. Musim hujan, musim panas. Dingin sih. Musim dingin. Udah. Gini, Ustadz, Ana dapat perintah dari Ustadz Khalid Basalama untuk memberikan sebuah amanah, yaitu motor gratis untuk Ustadz, Iya. untuk mobilitas dakwah Ustadz di sini. Oh gitu. Terima kasih banyak. Kira-kira Ustadz bersedia? Insyaallah, syukur alhamdulillah gitu. Insyaallah, alhamdulillah teman-teman. Insyaallah Ustadz Zainal nanti bersedia menerima satu buah motor dari program Motor Dai ya, yang diinisiasi dari Yayasan Sedekah Kreatif. Kalau kira-kira di sekitar sini ada nggak, Ustadz, jual beli motor terpercaya gitu, Ustadz? Ya, ada, insyaallah ada. Ada yang Ustadz tahu terkenal. tempatnya ya? Insyaallah ada. Mau kita berangkat sekarang? Bisa. Boleh? Insyaallah. Oke, kita let's go. Ustadz mau siap-siap dulu? Ambil jaket dulu ya. Oke, boleh. Sudah siap, Ustadz? Ya, sudah siap. Oke, siap. Ayo, ya berangkat. Kita naik mobil aja, Ustadz ya. Iya. Supaya nanti Ustadz bisa langsung bawa Iya. yang Ustadz pilih. Iya. Silakan, Ustadz. Bismillah. Alhamdulillah. Kita udah sampai nih di tempat penjualan motor second yang paling murah di Lombok katanya. Bersama Ustadz Zainal. Ustadz, silakan, Ustadz. Bisa dengan Bapak siapa ini, Pak? Bapak Muhammad Said. Bapak Said. Ya. Pak Said, saya dengan Ustadz Zainal. Ustadz Zainal mau pilih motor yang paling bagus di sini. Oh, siap. Boleh. Yang mana nih, Bang? Vario yang paling mantap, Bang? Ini bisa 150. Boleh dikeluarin, Bang? Boleh. Siap. Dengan Bang saya, Bang, tadi, Bang? Bang Said Bang Said. Ini lokasinya ada di mana ini, Bang? Apa namanya ini, Bang? di Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Lombok Timur. Katanya di sini yang paling murah, bener kan nih, Bang? Bener, Bener. bener yang paling murah. Ini di harga berapa? Ini di harga, kita buka harga 21 kan, nanti bisa dinego setelah barang dicek. 21 juta bisa dinego. Setelah dicek. Oke. Gimana, Sat? Boleh dilihat dulu, Sat. Berapa tadi? 21. Bisa dinego. Nanti setelah cek baru bisa dinego, Ustaz. Oh gitu. Tahun berapa nih, Bang? Tahun 2021.
Coba aja dulu. Aktif semua ya? Normal ya? Klakson. Lampu belakang? Lampu belakang mantap. Suratnya lengkap, pajaknya juga hidup. Surat lengkap, pajak hidup. Mau dicoba, Sat? Boleh? Boleh, silakan. Ayo, Coba dulu. teman-teman kita coba. Kita Iya. test drive. Bismillah. Bismillah. Pelan-pelan aja. Bismillah. Gimana saat motornya enak? Ya enak, alhamdulillah. Masih mulus. Masih mulus ya? Tangguh. Cocok untuk Ustadz dakwah ya? Sangat-sangat cocok, sangat-sangat cocok. Oke, kalau Ustadz cocok, kita bungkus nih Ustadz. Bungkus aja. Oke, siap bungkus teman-teman. Kita putar balik Ustadz. Masuk ya Ustadz. Lembut, lembut. Ajib teman-teman, masih bagus. Masih cakep 2021 Vario. Tadi buka harga di 21 juta. Sekarang kita gimana nih Bang? 20 dapat gak nih Bang? 20 tambah lagi. Tambah lagi. 21 20,1 berarti. 20,1 berarti. Waduh. Kayaknya nih ada bosnya nih. Gimana nih Pak Bos? Pak Bos gimana nih Pak Bos? Apanya, Pak? Ini Ustadz udah suka nih ya sama motor ini nih. Iya. Terus Tadi dibuka harga 21. Ya, sekarang dealnya kira-kira berapa nih? 27,5 sudah. 20 750 ribu. Ya. 20 juta 750 ribu. Masih Ya, itu bisa yang 250 untuk beli oli, beli ya sudah untuk biaya transportnya sudah. oke. Siap. Oke Pak Aceng, jadi deal ya. Tadi 20 7 50. Oke. Kita langsung transaksi. Semoga bermanfaat buat Ustadz Zainal Abidin untuk menjalankan dakwah sunnah di seputaran desa-desa di Lombok Timur. على طه البشير بكل خير ختام الرسل والهدي. Ya, ini adalah hari kedua kita di Lombok. Insya Allah kita akan mengikuti kegiatan Ustadz Zainal diawali dengan sholat subuh berjamaah di Masjid As-Sunnah. Saat ini pukul 5:05. Saat ini subuh di pukul 5:09 ya. Insya Allah nanti katanya Ustadz Zainal akan mengisi kajian di sini bersama para jamaah di sekitar. Yuk kita ikutin yuk. Assalamualaikum Ustadz Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kira-kira kajian jam berapa ya Ustadz? Selesai sekarang, Selesai sholat subuh ya. Iya. Kira-kira ada berapa jamaah nanti Ustadz yang mengikuti kajian? Sekitar antara 15 dengan 30 karena namanya pagi itu. Oh gitu, sekitar Pagi jadi enggak seperti Ikhwan tadi akhwat malam. ya? Iya. Ibu-ibu, bapak. Sampai dengan di tempat tinggal saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innalhamdulillah. Subuh belum lama berlalu, tapi di masjid kecil ini, cahaya ilmu sudah menyinari hati-hati yang datang dengan niat menuntut kebenaran. Inilah yang dilakukan Ustadz Zainal Abidin. Hari demi hari, subuh demi subuh, menyampaikan ilmu, membimbing umat, dan menjaga cahaya sunnah tetap menyala di pelosok.
Beberapa waktu lalu, aktivitas dakwah beliau sempat terhenti. Motor satu-satunya dijual untuk biaya pendidikan anak. Tapi hari ini, berkat donasi dari kalian, semuanya kembali hidup. Suara dakwah kembali terdengar, jamaah kembali berkumpul, dan Al-Quran kembali diajarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana lagi kita ya? Ini Ustaz. Ya kita mau jalan-jalan dulu karena kalau siang ini kan kosong. Oke, siap. Sambil tes. Cari sarapan biar coba motornya. Oke, kita tes drive dulu teman-teman. Ana yang bawa Ustaz. Iya. Ya. Kita coba ini guys. Motor baru Ustaz Zainal. Kalau menurut keliling kota bersama beliau bukan hanya perjalanan fisik, tapi menyusuri jejak-jejak dakwah yang telah ia tanamkan bertahun-tahun lamanya. Dari jalan-jalan kampung, ke rumah-rumah warga, dan majelis ilmu hingga pengajian remaja, semua punya cerita tentang Ustadz Zainal. Di atas motor ini, kami berbagi tawa, tapi juga menyimak perjuangan yang tak pernah terlihat di layar-layar media. Lalu di antara riuh kota Lombok yang mulai hidup, kami parkir sejenak untuk mendengar langsung kisah dari seorang pejuang dakwah yang sempat berhenti melangkah karena tak ada kendaraan. Tapi kini bisa kembali bergerak berkat kalian. Saat ini berapa lokasi yang biasa Ustadz datangi Ustadz untuk berdakwah dan seberapa jauh jaraknya Ustadz? Saat ini jumlah lokasi yang saya kunjungi dalam berdakwah, kalau di Lombok Timur sekarang 8. Karena yang satu belum kita mulai. Kemudian yang satu di Lombok Barat jadi 10 semuanya. Dan lokasi yang paling jauh itu di Lombok Barat. Sekitar berapa kilo? 1,5 kilo lah kalau kita ya masih muda gitu. Tapi kalau jalur tengah, jalur rame itu 2 jam. Kendala paling berat dalam berdakwah itu karena beda masa kita dengan masa para salaf. Para salaf kondisi mereka juga seperti itu. Jadi kondisinya belum ada motor, belum ada mobil. Mereka pakai kendaraan kuda, bahkan berjalan. Nah kita sekarang karena nggak sanggup berjalan, maka ketika motor nggak ada, itu kondisi paling berat. Kendala paling berat kalau kita nggak punya motor. Kenapa dulu sampai menjual motor pribadi, Sob? Oh iya, kita sampai pernah menjual motor, memang begitulah kondisinya. Jadi ketika anak mau masuk sekolah, rata-rata pada ini dari yang swasta di Yayasan Sunnah. Kalau menghadapi anak-anak yang masuk sekolah, aliyah, sanawiyah, bahkan kalau yang kuliah mesti kita jual apa yang ada gitu. Jadi kita jual motornya untuk biaya anak masuk sekolah SMP. Itu kebutuhan pendidikan ya? Pendidikan. Dampaknya dakwah kita menjadi tertunda. Datangnya lambat, terkadang libur, itu kena motor. Jadi ternyata dakwah itu nggak bisa lepas dari kendaraan. Nggak bisa lepas dari kendaraan karena memang sangat-sangat dibutuhkan. Apa harapan Ustadz nih terhadap dakwah sunnah di Lombok Timur ke depan? Harapan kami untuk dakwah di Lombok untuk masa-masa yang akan datang, kami berharap dakwah ini mendapatkan support dari para muslimin bagaimana kelancaran dakwah. Kami sangat berharap semoga ini bisa jalan dengan baik dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Perasaan kami, khususnya pribadi saya, sangat berbahagia sekali yang nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kita hanya bisa menjawab dengan doa kepada para muslimin. Sangat kita syukur dan bersujud pada Allah. Kita doakan para donatur
Semoga Allah melipat gandakan pahala mereka dan diberkahi hartanya. الشوق يبقى في اغترابي Langit mulai merunduk, mentari berpulang dengan keanggunan. Di balik cahaya senja ini kami belajar bahwa perjuangan dakwah tak pernah berhenti meski sempat terhenti. Ustadz Zainal Abidin adalah satu dari sekian banyak pejuang di balik layar kehidupan umat. Ia pernah kehilangan kendaraan, tapi tak pernah kehilangan semangat. Dan kalian para donatur adalah sebab cahaya itu menyala kembali. Satu motor, tapi dampaknya meluas hingga akhirat. Satu niat baik, tapi menggerakkan perubahan di tempat yang tak pernah kalian datangi. Karena di balik setiap jejak dakwah, selalu ada tangan-tangan yang dirahmati Allah untuk mendukungnya. Terima kasih untuk setiap doa, setiap rupiah, dan setiap langkah yang kalian berikan demi dakwah ini tetap hidup. Al-qiraah wal kitabah. Harfur ra. Ibtah. Harfur ra. Khalas? Baik. Nah guys, kita udah sampai nih di Pondok Pesantren Utsman bin Affan. Kita sedang ngikutin kegiatannya Ustadz Zainal. Yang tadi ba'da maghrib Ustadz langsung masuk kelas untuk ngisi pelajaran bahasa Arab di kelas 3 SMP. Bayangin guys, donasi yang antum berikan untuk program Motor Dai ini, setiap roda yang berputar itu pahalanya mengalir ke antum terus. Masya Allah. ماذا في الحرم؟ ماذا في المسجد؟ ماذا في الغرفة؟ ماذا في المعهد؟ Bisa gue nanya doang. Alhamdulillah Sat, selesai kegiatan hari ini ya Sat ya? Alhamdulillah. Rencana besok kita kemana nih Sat? Besok kita kalau bisa kita menuju Ustadz Lalu Yahya. Siapa ini beliau? Beliau teman saya, sudah lama berdakwah, merintis dakwahnya, dan sampai hari ini belum dia punya kendaraan. Oh baik. Di Lombok sini juga ya? Iya. Di Lombok Timur? Iya, Lombok Timur. Oke boleh. Oke teman-teman, besok kita akan ke tempat Ustadz Lalu Yahya ya. Insya Allah kita akan memberikan juga satu buah motor gratis dari program Motor Dai. Syukran. Ustadz. سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Ustadz Lalu ini seperti apa nih Ustadz dakwahnya di sini? Beliau ngajar dari awal sejak 2004, akhir 2003, selepas lulus di Jawa. Masya Allah. Beliau langsung merintis di Rokong Rembuk, itu kampung pedalaman Di daerah Babedas, Kecamatan Wanasaba. berarti beliau ini dakwahnya di Lombok ya? Iya. Dari kecil dari awalnya di Lombok nggak ke luar-luar ya? Beliau nggak pernah keluar daerah. Beliau bertahan untuk merintis para ibu-ibu, anak-anak,
sehingga sekarang kan dakwahannya semakin berkembang, diberikan fasilitas oleh Muslimin dari Kuwait Fasilitas apa itu Ustaz? berupa tanah dan gedung. Kita ke Dela dulu ya. Boleh Ustaz? Langsung kita ke dealer ya Ustaz? Bisa telepon dulu Ustaz lalu ya. Oke, boleh. Halo, antum di mana? Oh iya, tunggu ya. Tunggu kami di jalan. Oke. Assalamualaikum. Nah guys, kita sudah sampai di dealer motor. Kita akan bertemu dengan Ustadz Lalu. Ya, Ustadz. Kita lihat selalu dalam. Assalamualaikum. Iya, Ustadz Lalunya nih. Assalamualaikum Ustadz Lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Kenalkan, Ana Reza dari Yayasan Sedekah Kreatif. Masya Allah. Dengan Ustadz Lalu Ayatul Kubra. Lalu Yayatul Kubro. Sehari-harinya di mana nih, Ustadz? Seharinya di pondok, di pondok Anas bin Malik. Anas bin Malik. Iya. Masya Allah. Jadi teman-teman, Ustadz Lalu ini sehari-harinya sebagai Saya sebagai di sana pengajar. Sebagai pengajar. Pengajar di sana sebagai dai-nya juga, jadi imam, jadi khotib di sana di pondok itu. Oh, Masya Allah, sebagai pengajar, imam, Sekarang khotib, juga mudir ya. Saya diangkat baru di keluarga wakil mudir saya sekarang. Iya. Masya Allah, sebagai wakil mudir di pesantren Mahat Anas Anas bin Malik. Oke. Jadi gini Ustaz, ini Ana bawa titipan dari Ustadz Khalid Basalamah. Masya Allah, Masya Allah. Kami ingin menyalurkan program motor dai. Masya Allah. Jadi Jazakallahu khairan. ya, Ustadz ini sebagai dai yang ada di pelosok Lombok Timur, insya Allah akan mendapatkan satu buah motor Alhamdulillah. dari Yayasan Sedekah Kreatif. Jazakallahu iyyahum. Saya izin dulu. Ini Cepat cabut. sekali. Ada urusan. Oh, taib. Jazakallahu khairan. Makasih Yang banyak. mana, Ustaz? Lanjutkan aja ya. Siap, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz udah sempat milih-milih belum? Sudah. Sudah? Alhamdulillah. Saya sudah mendapatkan pilihan yang cocok. Wih, mantap. Mau langsung lihat? Ini? Oke, yang mana nih, Ustadz? Ini dia. Ini dia. Ini? Gear Ultimate Turbo S. Yamaha Gear. Iya, Yamaha Gear. Masya Allah. Oke teman-teman, jadi Ustadz Lalu ini udah jatuhkan pilihannya kepada motor ini nih. Sekarang kita tanya dulu dengan dealernya. Iya. Mungkin bisa Pak Wan dijelaskan nih spesifikasinya ini. Gimana kelebihan ini dengan yang lainnya? Iya. Terima kasih, saya mau jelasin ya untuk Gear Ultima Hybrid 125 ini Ki. Nah, ini tipe warna perak ini tipe S, tipe tertinggi. Ini produk terbaru kami kini karena dia pakai teknologi hybrid. Dari harga berapa nih, Pak? Dari harga 23 sekian. Boleh kita tes ya, Pak? Bisa dites nggak nih? Ini belum dipasangin lagi, sekarang kita pasangin G. Oke, Pak. Berarti udah deal ya? Deal. Siap. Berarti kita urus administrasi. Gitu. Siap. Ayo. سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. Gimana Pak? Udah beres Pak? Udah beres. Alhamdulillah udah beres. Siap dipakai ya? Siap dipakai. Siap. Terus untuk surat kendaraannya semuanya lagi kita proses. Paling lama 3 minggu lah. Siap. Jadi surat kendaraan. Jadi kita kabari. Siap. Yang tunggu. Terus untuk BPKB-nya paling lama 3 bulan. Yang Siap. Oke, nanti yang kabari. insya Allah kita tunggu. Terus servisnya udah jelas ya. Siap. Insya Allah. Alhamdulillah. القروح ويبرأ جروح الكسير. Ustadz, Anda boleh main-main ke Mahat Antum? Boleh dengan senang hati. Masya Allah. Sambil kita coba motor Antum yang baru. Mari. Kita bawa helm dulu ya? Ya. Ambil helmnya. Mari. Siap, Ustadz? Siap. Mari. Oke, kita let's go, Ustadz. Bismillah. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. يعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر
أسارير وجه صبيح تسر أسارير. Oh ini Ustaz, Mahat Ya, Antum. inilah ma'had kita, Ma'had Anas bin Malik. Tempat saya mengabdikan diri. Oh Masya Allah Ustaz. Besar ya Ustaz? Alhamdulillah. 4 lantai ya? Alhamdulillah. Santri sekarang ini alhamdulillah berkembang pesat. Ya, dahulunya dari 18 orang, sekarang yang di tempat kami ini kurang lebih 700 orang. Ya, berbanding yang perempuannya ada 500, kemudian yang putranya sekitar 200-an kurang lebih seperti itu. Apa rasanya membimbing ratusan penghafal Al-Quran sampai 700 lebih santri? Rasanya penuh dengan tantangan. Masya Allah. Karena di 700 santri itu berarti akan memiliki 700 karakter sifat yang berbeda yang harus kita berusaha untuk menyatukan mereka. Seperti itu. Tentunya tanggung jawab sangat besar sekali. Yang menyebabkan kami di sini seperti saya begitu memang sangat sibuk sekali karena kita tidak tidak bisa lalai sedikit yang namanya kita diamanahi oleh orang tua mereka yang mengharap mereka ketika dibawa ke sini dalam keadaan susah diatur akhlaknya. Kami berusaha di sini untuk mempertanggungjawabkan sehingga kami memberikan waktu kami dengan semampunya di sini. Insya Allah ini luas banget ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Luasnya pondok kita ini 3,6 hektar. 3,6 hektar Ya, totalnya. total semuanya. Kalau saya boleh tahu nih Ustaz, Ustaz membagi waktu antara mengajar di ma'had dan dakwah di luar ini bagaimana Ustaz? Membagi waktu itu tentunya dengan kita melihat kegiatan-kegiatan kita yang paling utama kegiatan di pondok. Saya lebih mengutamakan kegiatan di pondok, baru setelah itu baru saya melakukan kegiatan di luar. Kegiatan di pondok itu dari jam 5 pagi subuh sampai jam 12 istirahat, kemudian nanti lagi lanjut setelah asar. Adapun untuk kajian di luar itu saya gunakan hanya beberapa hari saja, hari Jumat dan hari Senin. Jadi lebih banyak di pondok. Lebih banyak di pondok, difokus di pondok. Oh ini suasana kelasnya ya Ustaz ya? Ya, di sini tempat santri-santri kami belajar. Oh baik. Kira-kira nih Ustaz ya, apa doa dan harapan besar Ustaz untuk madrasah dan dakwah di Lombok ini? Harapan kami sebagai para pembina untuk para santri yang merupakan generasi yang harus dijaga akhlaknya, maka kami inginkan dari santri-santri yang kami bina itu menjadi orang-orang yang bertauhid, menegakkan kalimat la ilaha illallah, yang mengamalkan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan yang tentunya ketika mereka pulang bisa berbakti kepada orang tuanya, ketika mereka di masyarakat mereka bisa berakhlak, bergaul sama masyarakat, dan ketika mereka di Indonesia ini tentunya mereka akan menjaga negaranya, menjaga negerinya. Semoga negeri ini menjadi negara yang sentosa. Demikian. Baik. Ustaz, mungkin kita mau kemana lagi Ustaz? Ya, mari. Harapan saya semoga para donatur diberkahi rezekinya. Allahumma barik lahum fi amwalihim wa fi malihim wa ahlihim. Semoga segala urusan mereka dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga mereka diberkahi, diberikan kesehatan. Begitu juga harta mereka yang mereka sisihkan tentunya tidak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkannya kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan semua yang ikut andil dalam program di bawah Yayasan Ustadz Khalid Basalamah diberikan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan dimudahkan baginya untuk mendapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Di tempat ini, ilmu ditanamkan, generasi dibentuk, dan ayat demi ayat dijaga oleh hati-hati muda. Ustadz Lalu Yahyatul Kubro bukan hanya mendidik, tapi membentuk masa depan Islam lewat tangan-tangan kecil yang memegang mushaf dengan cinta. Dan kini dengan hadirnya motor dakwah, langkah beliau semakin cepat
jangkauan semakin luas, dan semangat tak lagi tertahan oleh jarak. Alhamdulillah guys, alam Lombok itu emang indah banget ya. Dan kemarin hari pertama kita telah menyelesaikan penyaluran program dai motor untuk Ustadz Zainal. Kemudian di hari keduanya kita ngikutin kegiatan Ustadz Zainal dari subuh kajian, kemudian kita keliling Lombok, dan malamnya kita kajian di Mahat Utsman bin Affan. Kemudian Ustadz Zainal juga sampaikan ada rekannya, kerabatnya Ustadz Lalu yang mempunyai atau mudir kepala MA Anas bin Malik, dan beliau juga membutuhkan motor dai, dan alhamdulillah kita juga telah menyalurkan motor dai untuk Ustadz Lalu. Dan hari ini hari terakhir, hari keempat, dan saat ini kita nikmatin indahnya alam. أصحاب رسول الله رجال عشرة خير الناس بعد الرسل كرام بررة صدقوا العهد مع الرحمن فجزاهم فرحا ومسرة بشراهم بالجنة سبقت يا Simpan hartamu di langit. أولهم والد عائشة زوج رسول الله وبكره أبو بكر أول من آمن الصديق رفيق الهجرة كان يحب رسول الله أبدا ليس يخالف أمره أنفق أعتق لم يتردد يرجو الله فعظم أجره والثاني عمر الفاروق يخشاه الشيطان ويكره. Alhamdulillah guys, kita telah menyelesaikan penyaluran motor dai, dan saat ini Ana sedang berada di pinggir pantai Lombok yang sangat indah. Kalau lagi di tempat yang indah seperti ini, Ana suka teringat ayat Al-Quran. Coba Ana bacain sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Insyaallah. Nah, coba menikmati suasana dulu ya guys. Dua motor telah sampai ke tangan para pejuang dakwah. Namun sejatinya ini bukan akhir cerita. Karena setiap motor adalah awal dari ribuan langkah menuju pelosok. Setiap bantuan adalah bahan bakar untuk membangkitkan umat. Kami mungkin hanya menyampaikan, tapi kalianlah para penyokong yang sejati. Berapa banyak santri yang hari ini bisa belajar? Berapa banyak warga yang kini bisa mendengar tauhid karena satu kendaraan yang kalian berikan? Di dunia mungkin tak banyak yang tahu, tapi di langit semoga nama-nama kalian disebut oleh para malaikat. Terima kasih wahai para donatur sedekah kreatif. Semoga segala dukungan kalian menjadi amal yang terus mengalir hingga tak ada lagi pelosok yang tak tersentuh dakwah. Dari Lombok, dari ujung senja ini, kami pamit membawa harapan. Sampai jumpa di titik dakwah berikutnya.